Assalamualaikum anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan lanjut menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi wassalam di halaman 73 dan 74. Baiklah anak-anak, di halaman 73 kita akan mempelajari atau mendengarkan kisah teladan Nabi Yusuf dengan tema diselamatkan saudagar. Yang kemarin kita sudah ketahui Nabi Yusuf dicampakkan atau dibuang ke dalam sumur sendirian. Bayangkan masih kecil dibuang ke dalam sumur, maka dia merasa kesepian. Tetapi pada saat dibuang ke sumur, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Nabi Yusuf akan mendapatkan jabatan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Baiklah, kita lanjut dengan tema diselamatkan oleh saudagar. Tak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihi wassalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu sangat terkejut bukan kepalang mendapati anak kecil bergelantungan di timbanya. "Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan," kata si saudagar tersebut. Sesampainya di pasar, Yusuf dijual. Dan anak-anak harus ketahui, Nabi Yusuf ini dijual dengan harga yang murah, dengan harga yang berapa dirham saja. Karena sang saudagar ini mengatakan dia tidak tertarik dengan Yusuf, maka dijual dengan harga murah. Bayangkan orang dijual sebagai budak ya. Kemudian pembelinya adalah seorang perdana menteri yang bernama Kitfir. Kemudian sang perdana menteri di negeri Mesir itu pun mengangkat Nabi Yusuf, membelinya Nabi Yusuf sebagai budak, tetapi diperintahkannya kepada istrinya ya agar Nabi Yusuf ini diperlakukan seperti anak sendiri, walaupun pada saat itu dia masih statusnya sebagai budak. Maka Nabi Yusuf sangat disayangi di keluarga perdana menteri tersebut, karena diceritakan perdana menteri ini tidak mempunyai anak, belum mempunyai anak. Makanya Yusuf ini dianggap sebagai anak sendiri. Kita lanjut kepada mimpi raja setelah dewasa ya. Nabi Yusuf sudah meranjak remaja. Mimpi raja di halaman 73 juga ya. Pada suatu hari Nabi Yusuf alaihi wassalam terkena fitnah sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Dan bahkan dalam Al-Quran itu Nabi Yusuf itu berdoa ya. Seperti ini Nabi Yusuf berdoa, "Wahai Tuhanku, penjara itu lebih baik, lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak Engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh." Maka pada saat itu Nabi Yusuf itu berdoa untuk dihindarkan dari keburukan yang lebih parah. Maka dia berdoa agar dia lebih baik dimasukkan ke penjara daripada dia bermaksiat sama Allah, daripada fitnah itu menjadi sebuah keburukan bagi dia. Jadi Allah kabulkan Yusuf sehingga Yusuf masuk penjara. Maka Al-Quran surah Yusuf ayat 34 yang artinya, maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Maka Nabi Yusuf pun dimasukkan di penjara. Nabi Yusuf lebih milih penjara daripada bermaksiat atau daripada berbuat ingkar
dengan Allah. Kemudian setelah Yusuf berapa lama masuk penjara, kemudian ada 2 orang pelayan raja yang dimasukkan ke penjara karena mereka dituduh meracuni raja. Kita lanjutkan ceritanya. Di penjara, beliau bertemu 2 orang pelayan raja yang bekerja sebagai pembuat minuman dan pembuat roti. Keduanya dipenjara karena dituduh hendak meracuni sang raja. Kedua pelayan itu bermimpi hal yang berbeda. Ya, ini di dalam penjara ini dia bertemu 2 orang pelayan, satu pembuat minuman, satu pembuat roti. Kemudian bermimpi dengan mimpi yang berbeda. Pelayan pembuat minuman bermimpi memeras anggur, sedangkan pelayan pembuat roti bermimpi membawa roti di atas kepalanya, kemudian datang burung memakan roti itu. Nabi Yusuf sebelum menakwil mimpinya, Nabi Yusuf berdakwah agar mereka tidak menyembah berhala, dan Nabi Yusuf terus berdakwah kepada mereka. Kemudian Nabi Yusuf mentakwil mimpi kedua pelayan itu. Menurut Nabi Yusuf alaihi wasallam, pembuat minuman akan dibebaskan dari penjara, pembuat roti akan dihukum salib, dan burung-burung akan mematuk kepalanya. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf alaihi wasallam menjadi kenyataan. Ternyata 2 pelayan ini curhat sama Nabi Yusuf tentang mimpinya, dan Nabi Yusuf memutuskan mentakwil mimpinya bahwa sang pelayan minuman ini akan selamat dari fitnah bahwa dia ingin meracuni raja. Tetapi sang pembuat roti ini pada saat dihakimi ternyata dinyatakan bersalah sehingga disalib dan kepalanya dipatuk oleh burung-burung. Dan ternyata itu menjadi kenyataan. Dan Nabi Yusuf dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 42 ya, yang artinya, dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Kemudian Yusuf berpesan di sini dalam ayat 42 surah Yusuf ini, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka pada saat itu Yusuf berpesan, jika engkau nanti selamat, jelaskanlah keadaanku di penjara ini dengan tuanmu, dengan raja. Ternyata Al-Quran melanjutkan ya di surah 42, maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu dia Yusuf tetap dalam penjara berapa tahun lamanya. Ternyata pada saat si tukang roti ini sudah selamat dan menjadi pelayan raja, maka sang tukang roti ini lupa dengan pesan Nabi Yusuf akibat dari godaan setan, sehingga dia lupa. Bertahun-tahun Nabi Yusuf di penjara, masih di penjara, sehingga Nabi Yusuf dengan sabar berada di penjara saat itu. Kemudian anak-anak, setelah itu ada kejadian lain. Setelah si tukang roti itu keluar dan menjadi pelayan raja, ada kejadian lain, yaitu mimpi sang raja, ya, masih mimpi sang raja. Pada kejadian lain, suatu hari sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dan 7 ekor sapi yang kurus. Tiba-tiba 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Para ahli nujum atau sihir mereka kerajaan tidak dapat menjelaskan arti mimpi itu. Sang raja kemudian menyuruh pengawalnya untuk mencari orang siapa yang bisa. Ternyata pada saat itu si tukang roti itu pun menjelaskan bahwa di penjara itu ada namanya Yusuf yang bisa mentakwil mimpi, dan mimpinya itu takwilnya itu bisa menjadi kenyataan benar.
takwilnya itu bisa menjadi kenyataan. Sehingga pada saat raja mendengar penjelasan si tukang roti yang selamat itu, raja menyuruh pengawalnya untuk memanggil Nabi Yusuf alaihi wasallam agar menakwil mimpi sang raja. Saat ini Yusuf dikeluarkan di penjara untuk mendengar curhat sang raja tentang mimpinya dan bahkan untuk mentakwil mimpi sang raja. Menurut Nabi Yusuf alaihi wasallam, dengan mimpi raja itu Nabi Yusuf mentakwil rakyat Mesir akan mengalami kemakmuran selama 7 tahun. Setelah itu rakyat Mesir akan mengalami paceklik selama 7 tahun pula. Atas kebenaran itu, takwil mimpinya, raja kemudian mengangkat Yusuf menjadi menteri ekonomi. Nabi Yusuf alaihi wasallam menyarankan agar selama masa panen, rakyat harus menyimpan sebagian hasil panennya. Hal itu dimaksudkan untuk persediaan menghadapi masa paceklik. Masa paceklik ini anak-anak masa-masa sulit, masa-masa kemarau yang sangat panjang, masa-masa di saat tumbuhan itu tidak bisa normal tumbuhnya, bahkan mati gitu. Jadi ini masa-masa yang sulit. Dengan kebijakan Nabi Yusuf alaihissalam tersebut, rakyat Mesir terhindar dari kelaparan. Kemudian raja terpegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan atau bendahara negara. Kalau sekarang itu menteri perekonomian lah gitu anak-anak ya. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan saat ini tentang mimpi sampai mimpi raja. Nanti Ustadz akan kirim pertanyaannya, jawablah sesuai dengan video yang Ustadz kirimkan. Kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah rabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.